Jadi pada saat Nabi mengutus satu pasukan, kekurangan unta. Mau ke sana pakai apa? Nggak ada unta. Ada unta zakat nih, unta sodako ada ini. Gimana nih kata Nabi? Udah ambil, pakai aja. Cuman dianggap hutang. Artinya yang hutang itu Nabi, Bapak sekalian. Kepala negara menjadi panutan. Ya, saya yang berutang. Pakai itu Anda upah unta zakat. Dipakai untuk berperang. Berapa ekor dihitung. Ya, dihitung. Faqala lalu bersabda fakuntu akhudal ba'ira bil ba'iraini ila ibil sodaqah. Jadi utang satu unta dibayar dengan dua unta. Saya mau tanya, ya ini Nabi melakukan riba nggak nih Bapak Ibu sekalian? Riba nggak seperti ini? Ya, riba Ustaz. Riba ya, tapi nggak Nabi contoh gimana? Mungkin nggak? riba fatal, riba. Silakan kepada Pak Ustadz untuk memperkenalkan pasal kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dan rahmat-Nya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, kita buka kitab Bulughul Maramnya masih bab riba, insyaallah di part yang terakhir ya, mudah-mudahan. Kita ulang sedikit dari hari sebelumnya 862 ya, tentang suap ya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah banyak ya, adalah Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Abbas, adalah Abdullah bin Amr bin As, ya banyak nama Abdullah ya. Ini anaknya Amr bin As. Ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anak dan bapaknya. Qala, telah berkata, la'ana, telah melaknat Rasulullah SAW, Rasulullah telah melaknat. Siapa?
ar-rosi wal murtasi. Ya, yang menyuap dan yang menerima suap, yang disuap. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa sahahahu, dan disahkannya. Hadis ini sahih. Yang menyuap dan disuap, Rasul telah melaknat mereka semuanya. Ya, mereka berdua sawaun, sama aja. Ya, namun ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, tergantung lihat kasus suapnya seperti apa. Kasus suapnya seperti apa. Ya, ulama yang pertama berpendapat yang menyuap dan yang disuap semuanya hukumnya haram, apapun kasusnya. Ya, pokoknya apapun kasusnya, bila terjadi kasus suap penyuap hukumnya haram. Ya, ulama ke pertama. Ulama kedua belum tentu haram. Dilihat dulu kasusnya. Dia beri contoh seperti ini. Ada buat apa namanya lowongan. Ya, banyak lowongan. Ya, kita semua paham, udah rahasia umum bahkan. Kalau nggak bayar, tidak bayar kepada para panitia, ya penyelenggara, maka tidak lolos. Artinya standar kelulusan bukan dilihat dari apa namanya kompensasinya, apa namanya keahliannya, tapi berdasarkan berapa rupiah yang dikeluarkan. Ya, sudah menjadi rahasia umum. Sebelum saya tuliskan, kira-kira pernyataan saya salah atau tidak? Kalau salah, tolong dikoreksi ya. Salah nggak? Halo, Bapak Ibu, salah nggak nih? Jadi, apa, setiap ada selalu yang berbayar, yang dimudahkan. Benar nggak? Salah atau salah? Benar, kalau benar? Biasanya benar. Biasanya benar, ya. Berarti sudah rahasia umum, ya. Ya, ada yang tidak benar, Ustaz. Baik. Nah, kata ulama pendapat kedua, kata ulama yang berpendapat yang kedua adalah lihat kasusnya. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, nah saya contohkan pelamar yang saya punya kompetensi gitu kan, punya kemampuan. Nah, kalau saya nggak ikut-ikutan bayar, maka bisa jadi peluang saya disingkirkan dengan orang-orang yang tidak punya keahlian, kompetensi. Karena dia bayar, saya nggak bayar, maka saya akan dikalahkan. Nah, saya ngebayar itu tujuannya untuk mengamankan posisi saya. Maka kata ulama kedua, pendapat kedua ini, kasus seperti ini masih bisa dimaafkan. Masih bisa dimaafkan. Tapi yang pertama enggak, haram. Tetap haram. Gitu ya. Baik. Ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Ini hanya sekedar mukadimah biar paham ya. Ada ternyata di link sekitar kita yang praktek-praktek seperti itu. Hadis berikutnya 863, wa anhu, masih dari Abdullah bin Amr bin As. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya an yujahiza, ya, untuk mengirim habisan, satu tentara, satu pasukan, ya, fana fadatil ibil, tapi pasukan tersebut kekurangan atau kehabisan unta, ya, unta untuk perang, kehabisan unta, ya, kehabisan unta. Fa ammaruhu, lalu Nabi memerintahkannya, ya, huda, untuk mengambil ala qala isor sedekah, atas unta-unta sedekah, unta-unta zakat, unta-unta sedekah gitu kan. Maksudnya dia mengambil akhoda itu mengambil dengan cara hutang. Jadi pada saat Nabi mengutus satu pasukan kekurangan unta, mau ke sana pakai apa? Nggak ada unta. Ada unta zakat nih, unta sedekah ada ini. Gimana nih kata Nabi? Udah ambil, pakai aja. Cuman dianggap hutang. Artinya yang hutang itu Nabi, Bapak sekalian. Kepala negara menjadi panutan. Ya, saya yang berutang. Pakai itu Anda unta zakat. Dipakai untuk berperang. Berapa ekor dihitung. Ya, dihitung. Faqala lalu bersabda, fakuntu akhudal ba'ira bil ba'iraini ila ibil sedekah. Jadi utang satu unta dibayar dengan 2 unta. Saya mau tanya,
Ya, ini Nabi melakukan riba nggak nih, Bapak Ibu sekalian? Riba nggak seperti ini? Ya, riba Ustaz. Riba ya, tapi nggak Nabi kasih contoh gimana? Mungkin nggak? Riba fadl, riba dibolehkan. Kenapa? Tidak berbunga kan? Tidak berbunga kan? Ya, paham ya. Nabi apa kata Nabi dalam hadis yang lain keterusan di sini apa? Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Ya, artinya kan Nabi yang mengembalikan, yang berhutang, yang melebihkan, bukan yang memberi hutang, yang mempersyaratkan. Beda kan? Ya, beda. Nah, ini boleh. Nabi memberikan lebih, boleh. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Rawahul Hakim, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Bapak Ibu? Sebelum Irfan mau bertanya, silakan. Ya, Halo? Ustadz, hadis yang tadi ini itu kan meminjam 1 onta dibayar 2 onta ya. Iya. Nah, pertanyaannya itu kalau kita kiaskan ke yang sekarang, katakanlah itu masalah perbankan lah misalnya gitu ya. Masalah perbankan itu kan katakanlah itu orang meminjam 1 juta, bunganya 10% per tahun, berarti kan bayarnya 100.000 per tahun di luar pokoknya kan gitu. Nah, ini berarti kalau kita kiaskan 1 onta di baru onta ini kan 1 onta di baru onta ini kan di awal nih berarti kan ya Ustaz? Iya. Di sini kan ya, di awal kan ya? Iya. Di awal peminjaman onta ini kan ya? Iya. Berarti kalau ini kita kiaskan sama dengan bunga bank ini bisa Ustaz? Beda. Beda. Kalau bunga bank yang pemilik yang mensyaratkan. Ini yang minjam ya Bu, yang mengembalikan. Kalau ke bank kan bank yang ngasih syarat ya. Iya, yang iya, minjam iya. nggak punya kuasa kan, terpaksa ya. Dah ikut kan. Kalau ini enggak, ini yang meminjam. Kenapa merasa ditolong dia mengembalikan lebih. Beda ya. Kalau dalam seperti ini boleh berarti ya, boleh ya. Boleh. Artinya yang meminjam karena sudah dibantu dia mengembalikan lebih. Di awal pun boleh menetapkan yang penting tanda ucapan terima kasih. Tadi yang nggak boleh itu yang dari pihak peminjamnya. Oke, saya pinjamkan ya, bunganya 10%. Nah, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Tapi kalau yang meminjam, Pak, saya pinjam 1 juta, nanti saya lebih 100.000 dah buat uang apa, boleh. Atau saya lebih kasih martabak, boleh. Jelas. Beda di situ ya. Pertanyaannya itu Ustadz, kalau misalnya ini, katakanlah itu semacam iming-iming gitu, biar dikasih gitu. Nggak ada keterangan, Pak. Nggak ada ya. Di sini adalah Nabi mengembalikan tanda kutip dia, apakah ada hadis keterangannya, ada hadis yang keterusannya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Nah, Nabi mengembalikan lebih karena merasa telah ditolong. Ya, sudah selayaknya kan, contoh saja kita ucapkan assalamualaikum, maka jawab bagaimana, Pak? Saya ngucap salam nih, assalamualaikum, jawabnya gimana jawab? Waalaikumsalam. Paling standar kan waalaikumsalam ya, minimal sama. Ya. Betul. Tapi kan bagusnya lebih ya. Ya. Karena Pak, saya telah mendoakan Bapak loh. Ya Bapak, maka balas doakan saya, bahkan lebih balasnya kalau bisa. Itu sebaik-baik orang adalah khairukum, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Jelas. Ya kalau sudah dibantu, ucapan terima kasih balas lebih baik. Ya ucapan salam saja dia lebihkan. Jelas Pak Irfan atau yang lain? Sebetulnya Ustadz, maksud saya itu kira-kira membedakan antara prinsip di dalam kelebihan pembayaran 863 ini dengan semacam janji-janji gitu loh Ustadz. Iming-iming lah kira-kira gitu. Supaya dikasih pinjaman gitu. Ya itu kan kembali ke niat seseorang ya. Beda dengan konteks yang dipakai yang dibuat di sini kan. Nabi nggak pernah ngasih iming-iming, tujuannya memang pengen apa ya? Ucapan terima kasih. Dia merasa terdesak, butuh unta segera, dan ada unta zakat. Iya kan? Artinya kan kalau Nabi nggak perlu minjem kan, orang Nabi penguasa di situ kan. Tapi dia tahu zakatnya haknya beda. Padahal bisa kan, bisa bila termasuk ya.
Ya, tapi inilah akhlak Nabi gitu kan. Karena dia butuh, kan Nabi kan nggak menerima zakat kan, nggak menerima sedekah kan. Ya, zakat ke orang lain. Ini kan Nabi nggak boleh, karena Nabi yang minjem utang, dia nggak utang. Ya, Nabi merasa butuh dan ini ada, berarti kan kebutuhannya terpenuhi ya. Ya, bukan karena iming-iming kan. Kebanyakan enggak, dia benar-benar butuh, bukan kebanyakan orang kan ingin berapa pinjaman, kita iming-iming dulu supaya dapat. Beda niat, beda konsep. Ini adalah mengembalikan karena merasa ditolong, bukan karena iming-iming tadi. Jelas ya Pak Herpansyah bedanya? Jelas, Ustadz. Ini artinya kembali ke niat. Ya. Niat dari si peminjam tadi itu berarti ini. Ya, baik. Ustadz, boleh nyambung tadi. Kalau yang koperasi Ustadz, itu kan di awal pada saat rapat itu ditentukan. Tapi itu kesepakatan nanti untuk peminjaman itu pembiayaan kita menambahkan sekian persen dari modal yang ada, enggak. Nah, itu termasuk riba atau bagaimana? Karena ini kesepakatan antara pemilik, ya maksudnya pengurus dengan anggota seperti itu. Iya, artinya koperasi itu kan ada simpanan pokok, ya ada simpanan sukarela ya. Ya, Bu ya. Ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Yang mau ditanya apa nih? Mana wajibnya? Yang kalau pembiayaan maksudnya baik. Kalau anggota itu pinjam. Baik, saya anggota koperasi Ibu nih. Saya pinjam 10 juta. Ya. Saya bayar selama biasa berapa Bu kalau 10 juta, Bu? Halo. Ya, itu ada yang ditentukan bersama 7% atau 10% seperti itu tadi. Iya, nggak masalah mau berapa persen pun, katakan 10%. Berarti kalau saya punya 10 juta, saya mengembalikan berapa? 1 juta kan? 11 juta ya? Iya. Ya, dicicilkan selama 11 bulan. Katakan gitu ya. Sebulan juta gitu ya Bu ya? Betul nggak? Iya. Ya, sejuta pertanyaan saya. Itu nggak masalah sampai di sini nggak masalah. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau terjadi keterlambatan ada denda nggak? Nah, ketentuan ada yang didenda, ada yang tidak, tergantung kesepakatannya tadi. Nah, usahakan dendanya dihapuskan. Itu riba namanya. Jelas? Iya. Ya, kalau 10 juta dipinjam bayar 11 juta dicicil selama sebulan itu masih boleh. Ya, kalau ada keterlambatan ada denda itu udah masuk haram, udah masuk riba. Jelas, Bu? Iya, Pak. Walaupun disepakati atau tidak masuk riba. Yang lain? Yang lain? Ada? Cukup ya? Baik, kita lanjut. Baik, Pak. Wa anibni Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala telah berkata, nah Rasulullah SAW. Rasul telah melarang anil muzabana. Apa muzabana? Masih ingat nggak? Pinjamannya si A meminjamkan kebunnya untuk dikelola atau oleh orang lain. Ya, ya bi'a untuk menjual atau membeli samaroh buah hati iti inkana nahlan bitamrin kailan. Nahlan tuh kurma basah, bitamrin kurma kering. Jadi menjual kurma basah dengan kurma kering tapi ditakar, ditimbang. Ya, tapi ditimbang. Ya, ini kurma basah, ini kurma kering. Ditimbang, dijual atau ditukar. Kurma basah ditukar dengan kurma kering, tapi dengan ditimbang terlebih dahulu. Nabi melarang perbuatan seperti ini. Wa in kana karman an yabi'ahu bi zabib kailan. Begitu pula dengan anggur. Anggur basah dengan anggur kering. Wa in kana zar'an yabi'ahu bi kailan ta'am. Basah juga termasuk gandum basah dengan gandum kering.
Naha andzalika kulli. Rasul telah melarang yang seperti itu semuanya. Jadi kurma basah ditukar dengan kurma kering dilarang. Anggur basah dengan anggur kering ditukar dilarang. Apalagi tadi, gandum basah dengan gandum kering ditukar dilarang. Hadisnya sahih secara sanad. Sekarang kita periksa matanya, Matan itu kalimatnya. Boleh tidak? Kurma basah ditukar dengan kurma kering ditimbang, boleh tidak? Halo? Dilarang kan? Iya, hadisnya dilarang. Ya bolehnya kan kurma dengan kurma. Harus seimbang. Ya, yang kering dengan yang kering harus seimbang. Basah dengan basah harus seimbang. Sejenis, beratnya sama. Ya, kalau itu yang terjadi, ngapain tuker? Paham nggak, Bu? Ibu punya kurma kering 1 kilo. Kurmanya jenis kurma kurma azwa kata. Saya punya kurma azwa 1 kilo juga, sama beratnya, jadi sama. Lalu ditukar, manfaatnya apa ditukar, Bu? Halo, paham atau bingung? Masih bingung udah. Ibu nuker barang tujuannya apa? Kalau kurma kering dengan kurma basah kan posisinya berbeda, Tat. Iya, makanya ditimbang. Kalau kurma sekian, kurma kering sekian, kurma basah harus sekian timbangannya. Kalau sama-sama harus sama-sama pertimbangannya, sama jenisnya, ngapain tuker? Menurut hadis Nabi kan tadi, kurma dengan kurma harus seimbang. Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Nggak boleh lebih, nggak boleh beda. Nah, kalau semua serba sama, ngapain ditukar? Paham nggak? Yang lain paham nggak kira-kira Bapak Ibu? Iya, ngapain tuker-tukeran gitu. Ya. Artinya, Ibu punya kurma basah, saya punya kurma kering. Mau ditukar ngapain tujuan? Pasti kan mau merasakan kurma basah ya, Bu ya. Saya mau merasakan kurma kering kan? Ya, betul nggak, Bu? Ibu punya kurma basah, saya punya kurma kering. Ya ditukar, kan tujuannya apa? Supaya Ibu bisa dapat kurma kering, saya dapat kurma basah. Paham nggak? Paham tidak nih? Ya kalau sama aja ngapain ditukar kan? Tentunya karena beda kurma basah dengan kurma kering, beda kualitas, maka disamakan. Kalau kurma kering 1 kilo, butuh kurma basah berapa kilo nih? Paham nggak? Ini namanya riba fadl. Secara hukum namanya riba, tapi riba fadl. Namanya fadl itu riba dalam jual beli. Dibolehkan, hukumnya mubah. Jadi hadis ini secara sanad matanya guncang, matanya nggak berlaku. Artinya isi dalam hadis ini dibolehkan, bukan dilarang. Jelas, Bu? Yang lain paham nggak? Silakan kalau mau tanya. Halo. Ustadz, tadi muzabanah tadi apa Ustadz? Muzabanah itu meminjamkan, Bu. Meminjamkan apa? Bisa ada keterangan sebelumnya di sebelum udah Bapak nggak nulis ya? Bentar ya. Bila Afan Ustadz bertanya. Ya, silakan, Bu. Begini Ustadz, misalnya kita menjual kue, terus karena tidak laku kue saya, terus tetangga saya itu ada yang jual sayuran. Kenapa, Bu? Agak putus nih. Makanan. Ibu jual kue, nggak laku kuenya. Iya, yang tetangga jualan juga tidak laku makanannya. Iya, sama-sama nggak laku ya. Iya, karena saling saya butuh makanan, dia juga dibilang mau dia kue bertahan. Karena kalau makanan nggak bisa bertahan. Nah, apakah itu boleh ditukar, Ustaz? Boleh. Boleh, Bu, bagus malah. Walaupun misalnya harganya itu tidak sama, Ustaz. Disepakati, Bu. Disepakati, artinya gini.
1 kilo saya, dapatnya berapa kilo kamu, gitu kan? Disepakati. Malah, jual beli seperti ini yang bagus. Artinya, harga ditentukan oleh kedua belah pihak. Paham nggak, Bu? Zaman dulu, orang jual ayam dengan beras. Jual beras dengan kambing. Ada begitu kan? Zaman dulu begitu kan, barter ya. Ya. Maka tidak bisa diintervensi dengan pihak yang lain. Malah sekarang malah bahaya. Beras ditentukan harganya sama yang mainin harga. Minyak ada yang tentuin harganya. Ya kita nggak bisa berkuasa kan, karena mereka yang menentukan harga pasar. Andai kembali ke zaman dulu, kembali ke zaman barter, maka aman nih. Maka para cukong-cukong bangkrut dengan sendirinya tuh. Coba deh. Ya, Ibu, ada kita nggak butuh uang-uangan, nggak butuh uang lagi lah, atau butuh dinar-dirham lah, pakat ya. Saya punya beras, ibu punya ayam. Tukeran, Bu, berapa dapatnya nih? 1 ekor ayam, berapa kilo beras nih? Kan terjadi transaksi antara kedua belah pihak kan. Saya dengan ibu kan. Jangankan pemerintah, Pak Irfansa nggak bisa ikut campur tuh. Betul nggak? Paham nggak, Bu? Halo? Iya, Ustaz. Paham ya? Kan lebih aman seperti ini, lebih aman. Nggak ada intervensi dari pihak luar. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Ya, silakan mereka Putri. Apa? Ada lagi nggak Bu Jeli? Kalau kita lanjut. Belum ada Pak, lanjut Pak. Baik. Tadi Pak Irfansah itu ya, apa muzabanah? Muzabanah ada sebelumnya, jadi lihat aja Pak keterangan sebelumnya ya. Keterangan di hadis sebelumnya ya Pak. Ustadz, berarti kalau hadis 864 ini kan Rasulullah melarang ya bunyinya. Ya. Padahal sebetulnya isi sanad matan dari hadis ini itu dibolehkan gitu kan ya, bukan dilarang ya. Sebetulnya kan ya. Justru ini yang dibolehkan gitu kan ya. Ya. Artinya ada dua kemungkinan. Ini bukan dari Nabi. Ya, cuman mengatasnamakan Nabi. Ya. Ya. Atau kedua, benar dari Nabi. Tapi ada penambahan kalimat, ada pengurangan kalimat. Sehingga maknanya berubah. Ya. Bisa jadi nahanya nggak ada di situ. Bisa jadi kan? Nahanya nggak ada. Tambahin nah. Bisa nggak? Ya. Nah, makanya sangat mudah sekali mendeteksi hadis sahih atau bukan, sangat mudah sekali. Yang paling ketat, hadis sahih tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Karena nggak mungkin seorang nabi diutus sama Allah bertentangan dengan apa yang diutusnya. Sangat tidak mungkin kan? Ya, hadis sahih tapi bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Berarti bukan nabi nih. Ya, sangat mudah sekali mendeteksinya. Yang kedua, hadis sahih itu apa? Matanya, kalimatnya nggak boleh bertentangan dengan akal sehat. Kenapa? Akal sehat kan selalu selaras dengan Quran biasanya. Ya. Baik, kita lanjut. Wa'an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sami itu, aku telah mendengar Rasul SAW yus'alu, ditanya. Yus'alu ditanya, kalau yas'alu bertanya. Ya, fil mudhari majhul. Anistira'i, tentang pembelian arutop, ya arutop bitamrin, ya kurma basah dengan kurma kering. Faqala, Nabi bersabda atau bertanya. Ya, ayan kus nakoso itu kurang, potong ya, memotong. Ayan kus apakah terpotong, maksudnya gitu, apakah berkurang gitu maksudnya ya, karena yang terpotong masih berkurang kan, apakah berkurang atau kalimatnya berkurang tidak, berkurangkah gitu kan, kalau orang Sulawesi gitu ya, berkurangkah gitu ya.
Ya, ar-rutab ida yasiro. Berkurang tidak? Ar-rutab itu kurma basah ya. Apabila kering, maksudnya rutab basah ditimbang dalam keadaan basah 1 kilo, pada saat kering berkurang tidak timbangannya? Berkurang tidak? Qalu, mereka berkata, na'am, ya pasti berkurang. Karena kalau basah kan ada campuran airnya, berarti pasti berkurang, kata mereka. Maka panaha anzalika, Rasul melarang hal tersebut dari yang seperti itu. Rawul Homsah disahkan oleh Ibnul Madini, wa Tirmizi, wa Ibnu Hibban, wal Hakim. Maksudnya apa nih? Tadi sama dengan hadis yang di atas. Boleh tidak kurma basah ditukar dengan kurma kering? Boleh nggak sekarang? Pertanyaannya, kalau kita udah paham hadis yang sebelumnya, saya tanya ulang dari hadisnya. Boleh tidak kurma basah ditukar dengan kurma kering? Boleh. Boleh. Walaupun kurma basah susut timbangannya, boleh tidak? Boleh. Boleh, kan susutnya bisa diperkirakan. Kalau misalnya susutnya kurma 1 kilo pada saat basah, kalau susut paling berapa kilo susutnya kan kelihatan. Karena kebiasaan kan. Tinggal disesuaikan. Artinya tinggal ditambah jumlah kurma basahnya supaya pada saat susut sama nilainya dengan kurma kering atau dilebihkan. Yang penting Pak, ada kesepakatan di situ. Jadi intinya sama, matannya guncang, matannya tidak sahih, sanadnya sahih. Artinya isinya sebenarnya boleh dilaksanakan asalkan tadi kurma keringnya dihargai yang wajar dengan kurma basah. Kira-kira paham Bapak Ibu? Paham tidak? Kalau belum paham boleh tanya. Kalau paham kita lanjut. Gimana Bapak Ibu? Lanjut dulu Pak. Kita lanjut. Lahir ya. Hadis tentang riba. An Umar wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang an bai, dari penjualan al-kali bil kali. Nah, pernah dengar nggak nih? Ada di medsos yang bahas ini nih. Penjualan kali bil kali, utang dengan hutang. Ya, yakni ad-dain bid-dain. Rawal Ishaq wa wal Bazar bi isnadin dhaif. Sanadnya lemah. Artinya kalau sanad lemah, isinya kemungkinan bisa dilihat dulu ya. Baik, sekarang kita bahas. Apa sih yang dimaksud Bapak melarang jual beli hutang dengan hutang? Sebelum saya bahas, ada yang tahu tidak? Mungkin pernah dengar di luar sana. Jual beli hutang dengan hutang. Ada yang tahu? Contoh tuh Ustadz, katakanlah Bank BTN ya. Bank BTN itu kan dia mengkreditkan rumah. Itu kan artinya nasabah itu hutang ke Bank BTN. Katakanlah itu total dari sekian ribu nasabah itu katakanlah 100 miliar gitu ya. Maka oleh Bank BTN itu yang 100 miliar ini bisa dijual itu ke orang lain gitu. Atau ke perusahaan lain. Utang total 100 M ini gitu. Bisa dijual lagi tuh Ustadz gitu. Jadi hutang orang ini total 100 M dijual lagi ke perusahaan lain gitu. Itu bisa gitu. Baik. Yang lain? Ada lagi yang lain? Baik. Itu pemahamannya sudah benar, tapi kurang tepat. Itu kan dari sisi yang pemberi hutang ya. Tapi di sini yang dimaksud di sini adalah dari sisi yang berhutang, Bu. Dari sisi yang berhutang. Ini kejadian di Madinah. Saya pedagang beras. Pak Irfansa, saya pemasoknya. Kalau butuh beras, ya, maka bisa kasih ke saya 10 juta, barangnya menyusul. Maka secara nggak langsung saya dapat uang, Bapak belum dapat barang. Saya berhutang kan? Ini kisah pertama, kasus pertama. Saya berhutang. Saya janjikan bulan depan saya akan kirim berasnya. Pada saat bulan depan,
bulan depan saya nggak bisa menyerahkan berasnya. Berarti saya hutangkan 10 juta ya? Ya. Betul nggak? Ya, ya. Hutang 10 juta. Saya bilang kepada Pak, bagaimana hutangnya? Saya bayar hutang lagi. Saya bayar dengan hutang. Saya bayar dengan berhutang. Yang harus saya bayarkan 10 juta plus keuntungan Bapak kan bila Bapak jualan beras. Saya bayar, katakan saya bayar 12 juta, 13 juta. Tapi dengan cara hutang. 2 bulan lagi Pak ya. Kasus pertama seperti saya paham nggak yang lain Bapak Ibu? Baik, sekarang kasus kedua. Kasus kedua, saya pinjam uang ke Bapak. Benar-benar pinjam uang, nggak ada pinjam uang. Pinjam uang 10 juta. Jadi saya sama Bapak nggak ada hubungan transaksi bisnis, nggak ada. Saya mungkin bisnis sama orang lain lah. Saya pinjam uang 10 juta kepada Bapak, bulan depan saya bayar. Saksi tulis, ya kan? Pak, pada bulan depan saya nggak bisa bayar, Pak. Ya, maka saya utang lagi, Pak. Saya utang lagi, yang tadi saya utang 10 juta, ya saya bayar di bulan depan lagi ya, Pak ya. Jadi 12 juta. Utang dengan utang. Paham maksudnya? Jadi ini dari sisi yang berutang, bukan dari sisi yang pemberi hutang. Ya, bukan dari pemberi hutang. Walaupun bisa dipakai juga, ya, bisa dipakai juga. Artinya secara akad udah menyelisih akad, ya. Saya utang sama si A, kenapa jadi sama si B gitu kan ya? Ya ini hadisnya sangatnya lemah, tapi bisa dipakai malah matanya. Kenapa? Ini bisa membahayakan, bisa terjadi ketidaksinambungan dalam transaksi, bahkan ke dalam masalah ekonomi bisa masalah yang sangat besar. Ya, kira-kira ada yang bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Tentang riba, boleh tanya seputar riba ya, silakan. Ustadz, pertanyaannya ya. Itu dari contoh yang Ustadz sampaikan itu, kenapa yang itu tadi itu nggak membilang hutangnya diundur saja pembayarannya gitu? Kenapa dia bilang kok berhutang lagi gitu? Itu dia Pak. Kenapa nggak diundur? Padahal ada hadisnya, ada dalilnya. Bahkan yang pemberi hutang wajib dalam surat Al-Baqarah 283 ya. 83-82 ya. Nah, itu ya. Wajib memberikan tangguh kepada yang berhutang sampai dia senggang. Ya, lagi-lagi manusia itu wataknya rata-rata susah diatur, Pak. Jangan makan babi, dimakan babi. Viral lagi. Bandel. Udah ada aturan malah dilanggar. Kenapa nggak diundur ya? Kenapa malah memberlakukan penambahan hutang? Jelas ya. Ini abang tipe-tipe udah zaman dahulu udah ada tipe-tipe orang yang susah diatur. Padahal tinggal ngomong, mohon maaf Pak, saya nggak bisa bayar, nggak penangguhan waktu bulan depan lagi ya. Dibolehkan dalam Islam. Jelas baik Pak ya. Harusnya begitu, tapi itulah yang terjadi kenyataannya. Ya. Kira-kira paham? Baik. Kalau saya analogi Ustadz ke kasus yang terkinian nih Ustadz, ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi misalnya perusahaan itu menerbitkan surat utang, katakanlah itu nilainya katakanlah 1 miliar ya. Jatuh tempo katakanlah itu 5 tahun. Ya. Jadi setelah jatuh tempo, sebelum jatuh tempo, jadi si perusahaan itu akan menerbit. Dia kan jatuh tempo 5 tahun, berarti 5 tahun berikutnya akan bayar 1 M gitu ya. Katakanlah pada 4,5 tahun sebelum jatuh tempo, berarti setengah tahun lagi jatuh tempo, maka perusahaan itu menerbitkan surat utang lagi. Itu 1 miliar, yang 1 miliar ini untuk membayar utang sebelumnya gitu. Ya top up ya? Bukan top up ya, jadi dia itu jatuhnya itu hanya membayar bunga aja, jadi pokok utang itu dibayar lagi dengan utang gitu. Ya, nggak boleh Pak. Negara kita juga sama, begitu juga itu sebetulnya. Iya. Nggak boleh hutang dengan hutang lagi. Kali bolang, kali lubang, lutut lubang. Iya. Pinjam ke pinjol A, nggak bisa bayar, pinjam ke pinjol B untuk nutupin ini. Iya, ya, itu kan? Banyak loh itu, banyak loh. Terus, makanya nggak pernah kelar. Ya.
dia kasih ada dalam keluarga apa menimpa siapa namanya keluarga saya sendiri tuh. Ya akhirnya sekarang lagi kepusingan tuh. Datang ke saya pusing kan dia jadi kan. Jadi gali lubang tutup lubang, pinjam hutang untuk bayar hutang. Ini tidak apa ya? Orang-orang malas ini namanya, orang-orang pemalas sebenarnya. Makanya dilarang, tapi lagi-lagi orang nggak suka diatur, Pak. Makanya negara kita harusnya kaya kan, tapi nggak tahu nih kenapa keberkahannya hilang, Pak. Karena banyak praktek-praktek seperti ini. Ulamanya paling banyak di Indonesia. Pemeluk Islam paling banyak di dunia. Ya, negerinya remah-remah gemari paloh jendawi gitu. Tongkat kayu jadi tanaman, kolam susu gitu kan. Tapi kenapa banyak utang di mana-mana? Rakyat miskin semua rata-rata. Kayak keberkahannya dicabut gitu. Kenapa banyak praktek-praktek seperti ini? Sangat miris gitu. Dikasih tahu banyak ngeyelnya orang-orang kita nih. Banyak yang nggak mau apa samina watona gitu. Padahal kalimat samina watona itu kami dengar, pahami, lalu taati. Bukan kami dengar lalu taat. Gimana bisa taat kalau nggak paham? Cuma dengar doang. Dengarkan ayat-ayat Qur'annya, pahami. Kalau sudah paham baru taati. Kebanyakan enggak samina wa asawina, kami dengar kami langgar. Makanya keberkahannya dicabut. Ya karena banyak praktek-praktek yang seperti Bapak ceritakan itu, sudah rahasia umum gitu kan. Makanya ya kita mulai dari keluarga kita, ya hindari praktek-praktek seperti itu. Hutang boleh, tidak dilarang dalam Islam hutang, tapi sebaiknya berusaha untuk tidak berhutang itu jauh lebih baik. Kira-kira paham nggak Pak Irfan? Ya, paham Ustaz. Kalau ini sih sudah sangat umum ya kasus ini. Sangat umum, sangat umum banget itu. Baik individu juga banyak juga seperti ini. Banyak banget. Makanya nggak berkah kan hidupnya. Baik, yang lain silakan. Tentang riba ya. Silakan. Pak Romi ya, silakan. Ada Pak Romi? Ya kedengeran Pak. Saya udah sibuk Pak. Ya. Ya. Perjanjiannya batil ya. Perjanjiannya batil, rusak perjanjiannya. Jadi antum kerjasama sama si A. Dengan perjanjian, antum sebagai pemodal kan. Antum akan dijanjikan ini yang baru disebut nama iming-iming. Ya iming-iming. Tahun pertama aku akan dapat keuntungan sekian persen. Bagaimana mungkin dapat keuntungan orang baru jalan? Sehebat bisnis yang udah langgeng sekalipun tidak bisa memastikan tahun depan untung. Betul nggak? Walau bisnis yang udah berjalan lama itu pasti untung, belum tentu. Ya, ini Ustadz nih saya khawatir dia tahu hukum tapi dia mencoba membelokkan. Satu, ya khawatir. Yang kedua, ini Ustadznya emang nggak ngerti hukum. Saya berusaha baiknya dia nggak ngerti hukum. Gitu ya. Jadi perjanjiannya batil sangat batil karena lemah sekali perjanjiannya, sangat lemah. Jadi namanya bagi hasil pemodal dengan pengelola, yaitu dibagi hasil setelah ada kelihatan untungnya. Orang boro-boro pinjam modal, tahun depan akan dibalikan keuntungan. Dibagi dari mana keuntungannya? Berarti kan dia sudah memastikan tahun depan pasti untung ya. Hebat sekali dia seperti Tuhan gitu ya.
Ya, ini baru yang saya disebut namanya iming-iming. Pak Romi karena nggak ngerti, satu mungkin karena nggak enak yang ngajak Ustadz itu ya. Atau mungkin karena yang ketiga karena mungkin besar juga nih apa persentasenya gitu kan, tanpa kerja gitu kan, nyetor uang doang gitu kan. Nah ini makanya iya beda, akadnya beda. Atau nggak hutang nih, atau investasi kerjasama. Masalahnya akadnya bukan simpan, bukan hutang pinjam kan, simpan pinjam kan. Akadnya dia nggak pinjam kan, nanti investasi. Ini ada pelanggaran syariat. Ini ada pelanggaran syariat. Mungkin si Ustadz yang ngerti hukum, memanfaatkan antum yang nggak ngerti hukum, atau bisa jadi yang dia juga nggak ngerti hukum, gitu kan? Berharap dapat pinjaman, akhirnya iming-iming, ya kan? Nah, ini fatal. Ini pelajaran ya. Artinya berapapun uang yang antum serahkan atau berapapun uang yang antum tahan, tidak akan merubah rezeki antum kan ya? Tidak akan merubah rezeki antum. Artinya kalau Ustaz tersebut berbuat zalim, saya serahkan pada Allah. Ya kan? Saya serahkan pada Allah, biarkan Allah yang membalas. Intinya Pak, antum rezeki antum nggak berkurang kok. Iya. Jadi pelajaran nih, ya kedepannya berhati-hati lagi. Yang paling penting sebelum menjalankan suatu perjanjian apa kerjasama, perhatikan akadnya. Kebanyakan orang dilengkap tuh, lihat presentasinya, ya perhatikan akadnya batil tidak. Nah, kemarin ada seorang A jualan saya analogikan tadi ya, ada ini tidak jamaah kau juga. Ya dia jualan rumahnya MM-an, ada ya katakan contoh gitu ya, jualan rumah. Ya yang beli juga ustadz, pembelinya ustadz, yang penjualnya yang punya adalah jamaah KHO, jual sekian miliar, dibayar dengan cara termin bertahap. Perjanjiannya dia bayar apa? Perjanjiannya dia kasih uang pertama 50 juta. Uang pertama 50 juta. Setiap bulannya akan dicicil. Uang pertama 100 juta ya. 100 juta 200 juta apa ya. Uang pertama 100 juta. Uang dicicil uang selama cicil ya. Per bulannya dia bayar 50 juta setiap bulannya. Ya. Tertanda bla 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 sekian dua belah pihak. Saya mau tanya, ini akad ini batil tidak? Yang ngerti hukum batil nggak? Di mana batilnya? Batil. Di mana batilnya? Nggak ada perjanjian akhirnya kapan? Betul ya? Nggak ada masa ya. Deadline-nya mana? Kalau ada keterlambatan, kapan bayarnya? Ya, kalau terjadi pembatalan, tidak terjadi transaksi, tidak terjadi jual beli, apa sanksinya? Ya. Nah, saya curiga dua-dua paham hukum positif ya. Tapi mencoba sama-sama cari lengah. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kalau sudah ada deadline, ambil keputusan, bukan musyawarah lagi. Ini udah deadline, dimusyawarahkan lagi. Oke, kita musyawarahkan ya sampai tanggal sekian. Kita bikin kesepakatan lagi.
Nanti bila apa terjadi dieten lagi, kita musyawarah lagi kapan naik pengadilannya ntar. Paham ya Pak? Ini namanya jebakan Batman nih. Nggak jelas. Belum bentuk ruginya. Apa yang mau dibahas? Dia mereka usaha apa dulu? Jadi harus jelas nih usahanya real apa enggak. Jangan-jangan cuma tipu-tipu doang. Nggak ada usahanya. Atau main Bitcoin. Atau main trader. Atau jual beli saham. Yang kita, nah baru setelah udah kelihatan usahanya, kita bahas untung ruginya. Dapat dampak terburuk seperti apa. Nanti kalau ketemu ya kita bahas tentang perjanjian yang tidak bisa dibantahkan. Ya Masya Allah. Kita bikin perjanjian yang rapi gitu kan. Gitu. Baik ya, jadi ini adalah ada perjanjian dibatil. Nah jadi perjanjian jual beli rumah juga batil perjanjiannya. Akhirnya apa? Batal kan? Jadi pembelian dengan uang sudah masuk sekian ratus juta. Ya siapapun orangnya pasti menutup balik. Siapapun orangnya pasti menutup balik ya dengan cara apapun. Pasti kan uang besar bukan uang kecil masalahnya kan. Maka sebelum ada apa? Terjadi selek kan. Ya saya berharap di dunia selesai gitu. Gimana kalau sampai ke akhirat dibawa? Bahaya nggak? Dan saya udah uncang-uncang kaki mau masuk surga ketahan. Ntar belum kelar nih. Ya, maka sebelum terjadi transaksi, makanya kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah usaha dengan tangan sendiri. Jangan gak usah berserikat. Berserikat itu alternatif. Ya, alternatif. Usaha dengan tangan sendiri, dengan modal sendiri. Kenapa? Antum bisa menentukan kebijakan sendiri. Jelas. Silakan yang lain. Ada, Bu? Ini sambil makan kacang apa? Kacang bawang. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh. Ada lagi yang punya kasus? Yang punya masalah tentang riba? Silakan. Gimana begini kita tutup aja nih? Kita diskusi aja ya. Mau kita bahas Pak berikutnya. Iya, diskusi aja Pak Nanggung waktunya ya. Baik. Yang mau bertanya tentang riba boleh. Yang lain juga boleh.